Tapi sebagai dosen muda, apa obsesinya? Kalau obsesi administrasi tentu kami ingin dalam kurun waktu 10 tahun ke depan sudah bisa profesor. Oh, Masya Itu Allah. obsesi luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, saya alhamdulillah sering ketemu ini. Artinya dalam beberapa hari ketemu dengan teman-teman saya, kolega biasanya disebut begitu oleh Bang Ain ya. Oh, Masya Allah. Beliau adalah Rizky Kurniasa. Apa kabar Bang Rizky? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Bang Rizky mudah sekali tersenyum dan sering tersenyum? Karena itu sedekah yang paling mudah. Paling mudah. Dan sedekah yang paling efisien. Jadi, dampaknya pun besar insya Allah. Masya Allah. Jadi sebagai seorang pengajar, dosen, kepala rumah tangga, masalah relatif selesai lah dengan senyuman itu ya. Insya Allah 60% selesai biasa. Oh, Masya Allah. Menghilangkan ketegangan. Ketegangan luar biasa. Bang Rizky ini termasuk orang yang mendapatkan jalur hidup menarik gitu ya, karena kecil pernah di Papua Barat ya, pernah juga di Pulau Sulawesi, pernah di Pulau Jawa, Jawa Timur, dan sekarang ada di Kalimantan. Walaupun cukup sering juga ke Jakarta karena dulu sempat kuliah S2 ekonomi ya, ekonomi Islam, dan saat ini menjadi dosen di STIS Hidayatullah Balikpapan di program hukum ekonomi syariah alias HES. Benar ya, HES ya. HES ya. Sebelum masuk ke ruang-ruang yang tadi, kira-kira kalau ada anak-anak muda lulus SMA pengen kuliah di STIS jurusan HES itu apa aja syarat-syaratnya? Sebenarnya kalau syarat administrasi Kang normal seperti biasa. Cuma kalau syarat-syarat tertentu, kelebihannya itu memang ada beberapa item itu yang di STIS itu dibebaskan, tidak dibebankan, karena memang target kita itu target kultural gitu, pembinaan dan karakter SDM. Nah, tapi bukan berarti dengan murahnya biaya kuliah di STIS berbanding lurus dengan tidak unggulnya SDM. Itu tidak. Ya, jadi lebih kepada menjalankan amanah konstitusi, mencerdaskan generasi bangsa. Jadi kalau ada anak muda kalian merasa pengen kuliah dan punya kesadaran serius untuk kuliah, salah satunya kalau ingin selesai kuliah bisa berdedikasi bagi bangsa dan negara, bagi umat, masuk saja ini hukum ekonomi syariah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi biaya tidak besar dan kalian lulus akan dikaryakan menjadi orang-orang yang memiliki manfaat dan maslahat bagi sekitarnya. Dan ini yang tampaknya sekarang banyak hilang ya. Banyak orang punya pendidikan tinggi tetapi semakin rendah kualitas adabnya, akhlaknya, cita-citanya dan seterusnya. Oke, Bang Rizky, dari perjalanan hidup yang dilalui selama ini, apa poin yang paling penting yang antum rasakan? Kalau setiap orang tentu berbeda-beda Ya. pendekatannya. Kalau poin yang kami rasakan itu memang ikhtiar sebenarnya. Ikhtiar dan menyengaja untuk menjadi orang baik. Oh, Masya Allah. Ya. Ada tantangannya kan jadi orang baik itu? Tentu. Karena mungkin bagi orang yang dibesarkan di lingkungan yang baik, itu sepertinya kehidupannya lurus-lurus saja gitu. Ya. Bagi kita ini yang memang bersengaja untuk menjadi orang baik, tentu tantangannya itu Masya Allah. Sepertinya podcast satu hari itu kurang cukup untuk menjelaskannya. Iya. 1 jam, 1 hari nggak cukup. Poin pentingnya itu Kang. Ikhtiar untuk menyengaja jadi orang baik. Oh, Masya Allah. Jadi menjadi baik itu mengejar hidayah ya, seperti menjadi baik bukan otomatis ya. Tidak otomatis. Jadi usaha luar biasa dan seperti orang bisnis mungkin ya, jungkir balik juga gitu. Iya. Jatuh bangun gitu ya. Karena memang rumus kehidupan, apapun segmen kehidupan sepertinya seperti itu. Ya, tidak hanya di kekaryaan atau infrastruktur, tapi memang dari spirit juga harus seperti itu rumusnya. Dari usaha menyengaja tadi,
sejauh ini sudah berapa persen istilahnya kalau kita mau coba ukur gitu ya, tercapainya usaha itu? Sepertinya sih kalau mau diukur secara gradual sepertinya masih belum 50% deh. Artinya masih harus perjuangan tinggi gitu ya. Iya, bagi kami Apa indikasinya sehingga masih separuh gitu? Ya, karena indikasinya itu tadi jelas ya. Pertama, aura kebaikan kita itu sepertinya belum termaksimal, teroptimis kepada jangkau ke banyak orang. Sederhananya saja yang paling real, yang paling dekat ke keluarga kita sendiri. Ya. Kita masih belum maksimal ya. Iya, karena bagi kami tuh ukuran kebaikan tuh bukan kita saja yang merasakan. Setidaknya orang yang kita jangkau. Ya. Keluarga terdekat. Apalagi masyarakat. Iya. Tapi kan sebagai dosen punya peluang dengan naskah-naskah akademik, dengan artikel-artikel, atau bahkan mendidik mahasiswa itu sendiri. Nah itu poinnya itu Kang. Itu yang mengapa kami mengatakan masih 50% bahkan. Sebab peluang-peluang akademisi misalnya sebagai amanah yang kami dapatkan dari Allah dan dari lembaga itu belum termaksimalkan. Ya, makanya butuh ikhtiar lebih, butuh mencari lingkungan yang selaras dan lain sebagainya untuk ke sana. Oke. Ya. Kira-kira jadi dosen itu supaya punya cara dalam mengarahkan anak muda yang selama ini Bang Rizky ini alami gitu ya, untuk menjadikan para mahasiswa itu punya pandangan jauh. Metodologi yang selama ini digunakan Bang Rizky bagaimana itu? Uswah. Jadi tidak cukup hanya pemaparan gitu ya. Kemudian katakanlah kemampuan untuk mempengaruhi atau retorika di kelas gitu ya, tapi uswah. Sebab kalau dosen itu kan bukan jabatan ya. Dosen itu profil segmentasi di bidang pendidikan spesifik, tarbiyah. Dan segmentasi ini memang tidak akan berhasil kalau tidak diawali dengan uswah, keteladanan. Ya. Berarti itu apa kalau kata Ki Hajar Dewantoro itu engar sosong tulodo. Nah, apa artinya itu? Di depan menjadi teladan. Engar sosong tulodo. Uswah. Ya, kepemimpinan profetik. Ya, basicnya seperti itu. Ada rasa nggak enaknya nggak jadi dosen tuh? Apa ukurannya ini? Terlalu mungkin yang spesifik. Kalau bahasa orang tuh baper gitu kan. Oh, baper. Misalnya dicuekin nih mahasiswa gak jalanin tugas nih atau apa. Justru itu, di situ pentingnya uswah itu. Nah, karena kita juga pernah mahasiswa, harusnya kita bisa mengevaluasi diri. Ketika kita dikasih amanah untuk menjadi dosen, setidaknya ada indikator ukurannya. Ya ukurannya kita aja. Seperti apa sih kalau mahasiswa tuh biar transformasi nilai itu dan transformasi pengetahuan itu tidak sebatas formal, tapi memang tersampaikan secara spiritnya itu dapat, kulturalnya itu dapat. Ya itu tadi kita menjadi uswah. Sebab tidak bisa dipungkiri yang dilihat interaksi kita di kelas itu cuma 2 SKS minimal. Ya maksimal 16 SKS mungkin. Ya, sisa itu SKS non formal yang itu lebih banyak interaksinya. Nah, di situ yang mahasiswa melihat kita. Di situ. Jadi yang dilihat kita itu bukan metodologi cara kita mengajar, tapi figur kita di luar kelas. Nah, walaupun itu juga penting dikuasai oleh seorang dosen. Tentu itu sangat penting sebagai bagian dari kewajiban. Jadi memang proses mendidik kalau mau maksimal itu bukan hanya di kelas ya. Betul. Maka kalau masuk ke kampus seperti SETIS ya, berupa pesantren itu sangat menguntungkan sebenarnya bagi generasi muda yang ingin membangun dirinya begitu ya. Ya di situ kelebihannya kalau kita kuliah di perguruan tinggi berbasis pesantren. PTH, Perguruan Tinggi Hidayatullah. Masya Allah. Karena interaksi kita dengan dosen itu 24 jam. Ya mahasiswa dengan dosen. Ini kita bicara yang anak muda biasa suka itu. Apa obsesi Bang Rizky sebagai dosen muda? Nah, ini kan kita bicara mudanya ya, dosennya oke, normal, formal gitu ya. Tapi sebagai dosen muda, apa obsesinya? Kalau obsesi administrasi tentu kami ingin dalam kurun waktu 10 tahun ke depan
sudah bisa profesor. Oh, Masya Allah. Itu obsesi ya, obsesi administrasi ya. Kepangkatan Iya, kepangkatan. Ya. Jadi harus profesor itu kan sebuah jabatan, gelar jabatan ya. Betul. Bagi dosen ya. Iya. Jadi kalau ada orang di luar dosen jadi profesor itu memang luar biasa lah gitu. Tapi kita nggak ke sana lah ya. Iya, nggak ke sana. Nah, selain administrasi apa obsesinya? Obsesinya itu ingin mentransformasikan seluruh kemampuan kita, ilmu yang kita miliki pada mahasiswa, kepada mahasiswa dan stakeholder. Masya Allah. Stakeholder, seluruh stakeholder, tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Intinya kalau bahasa sederhananya itu obsesinya mereka lebih baik daripada kita. Ya. Artinya lebih berkualitas, lebih bisa berkiprah, lebih banyak dedikasi yang bisa dan diberikan. Dan tentunya yang paling penting obsesi kami itu progresif. Iya, progresif. Ada peningkatan terus-menerus. Tentu kalimat ini muncul bukan tanpa sebab. Sebab belakangan ya kaum milenial terutama di usia-usia kemahasiswa itu tidak seperti mahasiswa yang kita baca sejarahnya di masa-masa perjuangan dan sebagainya. Ya, lebih ke sini seperti kita mengasuh anak kecil, harus diarahkan, dan itu tentu bukan anak muda bagi kita itu. Kalau sekarang memang anak milenial itu istilahnya rebahan. Iya, betul. Ya. Bukan resah karena ingin menghadirkan perubahan, bukan. Yang betul-betul sudah loyo dia. Iya. Karena banyak tadi YouTube atau media sosial yang kemudian mereka salah alamat itu mencari referensinya gitu ya. Nah, oke, terakhir Bang Rizky, sebagai seorang yang pernah meniti pendidikan, kemudian hari ini menjadi dosen, apa sebenarnya kunci untuk anak-anak muda Indonesia ini punya sebuah daya tahan ya? Ketika dia menjadi pelajar ya berarti dia fokus tuh dengan ilmunya gitu. Jadi tidak kemudian lari ke sana, kongko-kongko dan sebagainya. Termasuk ketika jadi mahasiswa, karena banyak juga statusnya mahasiswa, tapi yang dipikirin itu siapa jodoh saya nanti, ya gitu kan. Ini kan mengganggu sekali gitu ya. Dan inilah mungkin yang menyebabkan kuliah ogah-ogahan gitu kan, ilmu tidak ada yang masuk. Begitu lulus ditanya apa yang dikuasai juga bingung gitu kan. Nah, apa yang Bang Rizky sarankan untuk anak-anak kita? Kalau saran kami sederhana ya, tentu sederhananya itu ya berusaha ada target yang dicapai. Target di sini itu objek yang dekat dengan kita. Maksudnya menjadi baik itu tidak cukup. Tidak cukup. Kalau sekedar menjadi baik itu tidak bisa menjamin kita masuk ke surga. Ya. Tapi bagaimana prinsip ketakwaan itu ya harus bisa juga memperbaiki ya. Iya. Memperbaiki. Meskipun memang untuk menjadi orang yang mengajak kebaikan ya itu tentu butuh tantangan tertentu. Ya sebagaimana tadi ya kepemimpinan profetik pelajaran dari kehidupan nabi kita. Kalau sekedar mau jadi baik, beliau tuh orang yang paling dipercaya di kalangan masyarakat Hijaz waktu itu. Apa yang tidak dimiliki? Amanah, fatona, siddiq. Cuma mengapa beliau bukan dibenci sebenarnya? Mengapa beliau ditolak? Karena mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Ya tentu baik, ukuran baik itu ya tadi ya, takwa itu. Ya luar biasa. Jadi kita harus punya fokus, target, dan kemudian konsisten untuk mencapainya begitu ya. Baik sahabat kalian yang berbahagia, inilah bincang ringan saya dengan Bang Rizky Kurniansyah, dosen Hukum Ekonomi Syariah dari SETIS Hidayatullah Balikpapan. Dan kita temukan beberapa poin penting bahwa menjadi orang baik itu harus disengaja, apalagi menjadi orang yang punya prestasi gitu ya. Nah, terlebih bukan sekedar prestasi, banyak orang punya prestasi seabrek mungkin digelari sebagai yang terbaik di dunia gitu kan, Profesor 9 gitu ya, banyak gelarnya, tetapi kemudian dia tidak bisa memberi manfaat bagi kehidupan, kan itu tidak cukup ya, tidak cukup, dan jangan seperti itu gitu ya. Betul. Kemudian kita juga melihat bahwa dalam konteks hidup kita harus memiliki target yang jelas, tujuan yang jelas, hendak menjadi apa. Dan tentu saja kalau kita mau belajar pada sisi substansi dalam kehidupan dunia ini,
mulai dari yang sudah dipaparkan oleh sejarah, kemudian juga sosiologi, kemasyarakatan maksudnya ya, juga dalam konteks peradaban, kita ketahui bahwa yang terbaik jalan untuk itu semua adalah takwa itu sendiri. Dan takwa banyak operasionalnya, nah, seperti suka berbagi. Betul. Nah ini COVID berbagi. Terus kalau mahasiswa daripada nonton YouTube, kenapa nggak bikin konten YouTube? Berbagi dengan kebaikan-kebaikan konten itu kan gitu ya. Jadi sesuaikan dengan zaman. Iya, bahwa kemudian HP-nya kurang bagus atau belum ada tripod, itu soal lain ya. Yang penting tadi ada kesulitan, ataupun kemudahan, kita terus berbagi begitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Bang Rizky mau berbagi dengan kita semua. Terima kasih banyak Bang Rizky. Terima kasih banyak Kang, sudah diizinkan hadir di channel YouTube Inspiratif. Jangan lupa subscribe. Jadi prinsipnya kita harus progresif. Siap. Ya, Rasulullah mengatakan orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, insya Allah dia adalah orang beruntung. Dan orang yang besok lebih baik dari hari ini, dia juga adalah orang yang sangat beruntung. Itulah progresif. Itulah progresif. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.